Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu Advent pertama di tahun liturgi yang baru, yaitu tahun liturgi A. Bacaan-bacaan Injil di tahun ini pun kita akan mengambil dari Injil Matius. Kata Advent sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu Adventus, yang artinya kedatangan. Jadi, dari kata ini saja, kita bisa melihat makna dari masa Advent, bahwa kita ini sedang mempersiapkan diri menerima kedatangan Tuhan Yesus. Seperti seorang ibu yang sedang hamil, yang menantikan kelahiran anaknya. Ibu itu tahu kapan anak itu akan lahir. Tentu saja semuanya itu harus dipersiapkan dari sekarang. Dipersiapkan bajunya, perlengkapannya, rumah sakitnya, BPJS-nya, kendaraannya, sampai hatinya. Sama seperti kedatangan Tuhan Yesus. Kita tahu Yesus nanti lahir pada saat Natal. Tapi kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menyambut Tuhan Yesus. Bukan hanya persiapan baju, kue, pohon, dan sebagainya. Tapi yang terpenting dari itu adalah pikiran, hati, dan sikap kita dalam menyambut Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam hidup ketika kita ingin melakukan sesuatu, meraih sesuatu, kita butuh yang namanya persiapan. Kita butuh rencana yang matang dalam mencapai tujuan tersebut. Kita ingin menjadi orang sukses. Sedari kecil kita harus belajar rajin, disiplin, sekolah di tempat terbaik, kuliah yang baik, kerja di perusahaan yang terbaik, menikah dengan orang yang selevel, dan jika Tuhan mengizinkan, maka semua rencana yang kita siapkan akan berjalan dengan baik. Kita akan menjadi orang sukses. Walaupun mungkin ada sih orang yang gak punya persiapan sama sekali dalam hidupnya. Hidup ya udah, itu aja. Tanpa rencana sedikit pun, ngalir aja seperti air. Tapi dibanding dengan orang yang punya persiapan, pasti hidupnya akan lebih terarah dan jauh akan lebih berhasil. Dan bacaan Injil hari ini mengingatkan kita pentingnya persiapan itu. Sama seperti pada zaman Nabi Nuh, saat air bah datang dan melenyapkan mereka semua. Sama seperti saat dua orang ada di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Sama seperti dua orang perempuan yang sedang menggiring gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Dan ketika seorang pencuri yang datang tiba-tiba, di mana tuan rumah tidak tahu kapan dia datang. Demikian juga anak manusia datang pada saat yang tidak kita duga. Maka dari itu, kita perlu mempersiapkan hati dan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan kita. Saya punya sebuah cerita. Di desa saya, beberapa hari yang lalu, tepatnya di hari Selasa, 25 November, sekitar jam 22, saat itu listrik mati. Sedang hujan juga. Seorang bapak yang bernama Pak Patan dan anak muda yang bernama Willy Riyadi sedang duduk santai, ngobrol di bengkelnya Willy. Mereka melihat ada dua orang membawa tas ransel, berjalan kaki melewati mereka. Saat melewati mereka di depan bengkel itu, mereka hanya menggunakan korek gas untuk penerangan jalan. Karena gelap, memang tidak terlihat wajahnya. Tapi terlihat dari sekilas wajahnya dan atribut yang mereka gunakan, sepertinya mereka berdua orang asing dari luar desa Nanggadanau. Besok malamnya setelah di-share berita tersebut di WA grup informasi Nanggadanau, hebohlah WA tersebut.
yang intinya mempertanyakan sikap desa terhadap kasus ini. Warga saling melemparkan argumennya, gaduh, tapi Pak Kades belum juga merespon. Mungkin karena kesibukan juga. Akhirnya Sekdesnya, Ferry, memberikan tanggapannya agar warga tidak cemas berlebihan. Cukup waspada saja. Kurangi aktivitas di luar rumah pada malam hari. Memastikan rumah dan kendaraan dalam kondisi terkunci dan aman. Dan jika melihat orang yang mencurigakan, baiknya jangan didekati dan menanyakan orang itu, karena tidak ada yang bisa menjamin kalau mereka tidak akan berbuat jahat. Takutnya membawa senjata. Boleh menghubungi dengan chat atau telepon di grup ini secepatnya, biar yang aktif bisa langsung ke TKP beramai-ramai. Pemerintah desa tetap akan melakukan ronda mulai besok malam. Hubungi ketua RT masing-masing untuk yang bersedia ronda, agar setiap lingkungan tetap dalam pengawasan kita bersama. Besok kepala dusun akan menghubungi Linmas di masing-masing wilayahnya untuk mendampingi yang sedang ronda. Setelah itu, dia mematikan kolom chat, dan yang bisa chat hanya admin. Tenanglah itu grup. Dan besok malamnya, memang benar diadakan ronda bersama di desa Nangga Danau. Dan plot twistnya, setelah dicek keesokan harinya, orang asing itu adalah tukang yang sedang bekerja di Nangga Danau untuk membangun dapur MBG. Mereka nggak punya senter, jadi cuma bawa korek dan lilin. Dan mereka malam itu rencananya mau ke tempat kawannya, sesama tukang dapur MBG di desa tetangga, Rantau Kalis. Jadi setelah tahu ini, warga desa diminta untuk tidak lagi resah. Dari cerita ini, apa yang bisa diambil? Berjaga-jaga dan bersiaplah, karena kita tidak tahu kapan pencuri akan datang. Warga desa yang selalu merasa aman karena tidak pernah mengalami kasus kejahatan, baik itu pencurian, perampokan, pembunuhan, dan sebagainya, tiba-tiba heboh karena ada orang asing yang lewat. Padahal orang asing itu tidak merampok atau tidak mencuri, cuma lewat aja. Tapi setelah warga berjaga, mulai ronda, apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa, karena memang penjahat atau pencuri tidak sebodoh itu melewati dua orang yang sedang berjaga. Pencuri itu lebih pintar dibandingkan tuan rumah. Mereka selalu mengamat-amati dulu rumah yang akan dicuri, mencari lengahnya tuan rumah, baru mereka mencuri barang. Kalau semua rumah dijaga, pasti pencuri tidak akan berani mencuri. Begitupun kita diminta selalu bersiap terhadap segala kemungkinan, termasuk kedatangan Tuhan kita untuk kedua kalinya. Saudara-saudari terkasih, masa Advent ini masa yang tepat untuk menyiapkan diri, untuk menerima kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan yang selalu kita rindukan dalam hati kita. Sama seperti channel renungan ini yang saya buat sebagai persiapan saya bertemu dengan Tuhan, yang syukur-syukur bisa menjadi jalan pelayanan saya, jalan kebaikan saya, memberikan manfaat kepada semua orang. Sekarang, apa persiapan Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih? Apa persiapan yang kita lakukan untuk bertemu dengan Tuhan? Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.